Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta waktu dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual. Dan tidak lupa kita kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di tengah pandemi ini kita wajib bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertukar informasi, saling berbagi ilmu walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Kita tidak bisa saling bertatap muka, saling berkumpul secara langsung, akan tapi kita masih bisa difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Contohnya saat ini para saudara-saudaraku bisa menyaksikan, bisa bertukar informasi melalui rekaman video ini, dan semoga rekaman ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di kesempatan kali ini ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing di telinga kita, yaitu surga itu di telapak kaki ibu. Namun ungkapan itu perlu kita pahami, kita maknai secara lebih mendalam lagi. Jika kita menghendaki surga, jika kita menginginkan surga, salah satu kuncinya itu kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun ayah kita. Kita harus patuh, tunduk, dan tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Kalau kita benar-benar sayang atau tulus menyayangi serta mencintai orang tua kita, hendaknya kita menempatkan kepentingan orang tua kita. Jadi apa yang dibutuhkan orang tua, apa yang diinginkan orang tua, itu harus di atas kepentingan diri kita sendiri. Dan pada intinya kita itu harus memuliakan orang tua kita. Jadi insya Allah jika kita memuliakan orang tua kita, kita dalam menjalani hidup itu akan lebih lancar. Jadi mendapatkan kelancaran karena kita berbakti pada orang tua kita. Jadi kita akan menerima berkah serta kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya, roda kehidupan kita sering kita lalui, yaitu ada yang sangat mulus tanpa hambatan, ada yang diberi cobaan dan sebagainya. Itu merupakan cobaan dalam hidup kita. Agar kita sukses menjalani atau menghadapi sebuah cobaan tersebut, kita harus juga memiliki kunci atau memiliki tips agar mampu melaluinya, yaitu salah satunya dengan memuliakan orang tua. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita agar tidak mengecewakan orang tua kita. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua kita, tidak ada perhatian khususnya terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun juga biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Jadi kalau kita menyepelekan orang tua kita, sama saja kita menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, jika kita ingin hidup dalam kebahagiaan dari Allah, maka kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Apalagi jika kita berani menghina orang tua kita, menentang perintah-perintahnya, dan tidak menghargai orang tua. Dan di sini perintah-perintah yang baik, ya. Jadi perintah-perintah yang bukan memerintahkan kita menuju ke perbuatan-perbuatan yang tercela. Di situ kita harus mentaatinya. Sudah pastinya Allah Subhanahu wa taala pun akan murka
pada kita jika kita tidak menghargai orang tua kita. Nah, jadi barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-harinya orang tersebut nanti akan banyak mengalami kesulitan hidup, akan menderita lahir dan batin, serta akan tertimpa permasalahan yang banyak. Nah itu tadi akibat jika kita tidak berbakti pada orang tua. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya berkata dan janganlah kamu membentak mereka dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat ini mengingatkan bahwa balasan atau murkanya Allah itu tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti. Bisa saja langsung saat itu juga. Jadi saat kita melakukan perbuatan yang tercela, bisa saat itu juga kita mendapatkan murka dari Allah. Jika kita berani, misal kita berani menyepelekan orang tua kita atau menyanyikan kedua orang tua kita, nah di situ murka Allah bisa langsung kita terima saat itu juga, dan tidak menunggu kiamat nanti. Nah, jadi bisa saat itu juga. Nah, juga Rasulullah pernah bersabda, jika semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa-dosa yang menyakiti hati orang tua kita. Jadi hati orang tua kita jika tersakit, nantinya bisa mendapatkan azab atau perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu masih hidup atau sebelum mati. Hadis riwayat Tabani. Oke, begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tapak berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul bersabda, orang yang paling besar haknya itu dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi dia adalah ibunya. Salah satu pesan Rasulullah kepada para istri, di sini Rasulullah berpesan kepada istrinya, ingatlah sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka. Jadi hadis di atas berarti bahwa seseorang perempuan harus berbakti pada suaminya dan serta harus berbakti pada ibunya. Para istri hendak menjadi istri yang salehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dan para suaminya hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Nah, di sini menjadi renungan kita. Apabila kita semua ini termasuk anak yang memuliakan orang tua. Nah, ini renungan yang pertama, yaitu apakah kita sudah memuliakan orang tua kita sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkannya? Jadi apa yang diinginkan orang tua kita, apa yang diharapkan orang tua kita terhadap anak-anaknya itu, apakah sudah kalian lakukan, apakah sudah kalian laksanakan dalam bentuk memuliakan, itu pemuliaan kepada orang tua kita. Di sini bagi bahan renungan yang pertama. Dan yang kedua itu harapan orang tua kita
yang berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, di sini sama seperti yang poin 1 tadi. Selagi kita mau memuliakan orang tua kita, yaitu dengan memenuhi harapan orang tua kita. Nah, di situ merupakan poin penting bentuk pemuliaan terhadap orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Nah, di sini poinnya. Dan ketiga, seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga atau kebahagiaan keluarga itu, bahkan ketidaklancaran kita dalam meraih rezeki atau meraih puncak kesuksesan dalam kehidupan selama ini itu terhalang oleh sikap atau cara bicara kita atau tindakan yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua jika sudah menikah. Sebagai kesimpulan dari sharing kita secara virtual ini, jadi berbagi ilmu secara virtual ini, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk orang tua kita semaksimal mungkin kita bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memuliakan orang tua kita. Jadi menjadi harga mati bagi kita untuk memuliakan orang tua kita, karena itu sebagai tugas kita sebagai anak. Insya Allah mereka akan meridhoi kita, insya Allah. Nah, dengan ridho orang tua dalam kita melaksanakan kehidupan, dalam kita beraktivitas akan diberi kelancaran. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan orang tua kita yang telah melahirkan kita dan sudah susah payah, ibu kita susah payah perjuangannya melahirkan kita, mendidik kita, mengasuh kita dari kecil hingga besar. Kemudian ayah kita yang berusaha mati-matian memberikan nafkah sehingga kita dapat hidup sampai saat ini, bersyukur tanpa ada kekurangan apapun. Nah, itu semua berkat perjuangan orang tua kita, baik ayah maupun ibu, yang membesarkan kita, mendidik kita, menyayangi kita. Karena ridha Allah tergantung dari ridha orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita sekali lagi memuliakan orang tua kita sebagai kunci kesuksesan dalam hidup ini. Tentunya kita masih kurang, masih sedikit balas budi kita kepada orang tua yang telah rela sungguh-sungguh ikhlas mendidik kita, menyayangi kita. Dan kita wajib bersyukur bagaimanapun perilaku orang tua kita. Jika orang tua kita itu tidak sesuai, misal tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kita tidak boleh menyalahkan orang tua kita bahwa tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Nah, semoga dapat bermanfaat, semoga menjadi bahan renungan kita semua. Jadi saya dan teman-teman atau saudara-saudara saya, semoga dalam video ini menjadi renungan dan semoga menjadi bisa menjadi bahan diskusi kita. Dan jika ada pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan di WhatsApp group, ya nanti bisa berdiskusi di WhatsApp group. Jika nanti kita bertemu di YouTube, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Nanti banyak ya tempat-tempat yang dapat kita jadikan tempat diskusi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.